Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kebaikan dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Amin. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Makasih Bapak buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan percayakan kami bisa menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kebaikan-Mu untuk kami bisa menikmati Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sana dikatakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 14-nya. Ya, kemudian ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat 14 itu luar biasa karena di sana dikatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, pagi hari ini saya sedang berbicara kepada anak-anak Allah, anak-anak dari Bapa di sorga. Saya dan saudara adalah anak-anak dari Bapa di sorga. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 bilang kita dilahirkan kembali bukan dari darah dan daging, tapi dari firman Allah. Dan Paulus berkata,
Kita tidak menerima roh yang membuat kita takut lagi, tetapi kita menerima roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, roh yang mendatangkan ketakutan dalam hidup kita itu mengandung penghakiman, itu mengandung tuduhan. Hari ini, saudara, jangan hidup lagi di bawah tuduhan. Karena setiap kita punya satu legal standing untuk datang ke hadapan Bapa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, kita bisa datang menghadap Bapa. Karena kita ini anak dan kita ini milik kepunyaannya. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Apa yang memimpin kehidupan kita hari ini? Apakah ambisi-ambisi kita? Apa yang memimpin kehidupan kita hari ini? Apakah cara-cara kita yang salah? Apakah ambisi-ambisi kedagingan kita untuk memuaskan kedagingan kita? Apakah tujuan-tujuan kita untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apakah itu yang memimpin kita? Kalau kita dipimpin oleh kebenaran, kalau ada Roh Allah dalam hidup kita yang selalu berbicara kepada kita, memberikan tuntunan demi tuntunan, itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, perbedaan yang paling nampak dari orang-orang yang adalah anak-anak Allah, yang menerima anugerah sebagai anak-anak Allah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang salah, ketika ada satu kefasikan dalam hati kita, ketika ada sesuatu yang tidak baik yang ingin kita lakukan, mungkin kita mulai memikirkan dalam hati. Saudara, maka roh yang berseru Aba ya Bapa itu akan berbicara kepada kita bahwa hei, kamu anak Allah, bukan untuk itu kamu diciptakan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, maka ada Roh Kudus yang berbicara buat kita, no, kamu gak bisa lakukan itu karena kamu anak-anak Allah. Ketika kita ingin mengejar keinginan-keinginan kita yang hanya memuaskan kedagingan kita, yang hanya ingin mendatangkan dosa buat kehidupan kita, saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dia membuat segala sesuatu ya, untuk membawa kita kembali kepada hadiratnya. Itulah roh yang berseru Aba ya Bapa. Saudara, tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak, saudara. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita tidak akan pernah menjadi mantan anak. Kita akan terus menjadi anak-anaknya dan kita akan terus disempurnakan. Saudara, ketika kita mulai menerima Dia, detik pertama kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita sedang memasuki satu kehidupan yang baru. We just starting the new journey in our life. Satu journey yang baru di mana kita akan diubahkan, disempurnakan, di mana karakter-karakter yang lama akan diubahkan. Kita akan menghadapi banyak hal, banyak proses yang membawa kita pada keserupaan dengan Allah. Dan kita bersyukur karena ada roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa, yang ada dalam hidup kita, yang akan membawa kita kembali kepada kasih karunia-Nya, yang akan membawa kita kembali ke hadirat-Nya ketika kita tersesat dalam kehidupan kita. So hari ini saudara, mungkin ada keluarga kita, dulunya mereka aktif ke gereja, dulunya mereka cinta Tuhan luar biasa, dan mereka, kita tahu dengan pasti mereka pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat mereka mungkin seolah-olah meninggalkan Tuhan. Saudara, percayalah pada kasih karunia Allah, percayalah kepada roh yang berseru Aba ya Bapa yang ada dalam hidup mereka, yang satu hari nanti akan membawa mereka kembali ke dalam hadirat Allah. Saya yakin dan percaya akan hal itu, saudara. Ya, beberapa anggota dari keluarga besar saya juga belum menerima Tuhan, tapi saya percaya bahwa anugerah Allah yang pernah mereka rasakan, perjumpaan pribadi yang pernah mereka alami dengan Tuhan akan membawa mereka kembali ke hadirat-Nya. Kalau hari ini saudara mungkin belum mengalami kasih Allah, belum mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara belum pernah punya pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus, saya berdoa supaya setiap kita, setiap saudara yang menyaksikan ini, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan adalah awal di mana kita akan dibentuk, dan roh yang berseru ya Aba ya Bapa
itu ada dalam hidup kita. Bukan roh yang membuat kita takut untuk datang karena kita merasa kita berdosa. Bukan roh yang membuat kita takut untuk datang kepada Allah untuk berdoa karena kita merasa kita ini nggak layak. Bukan, kita tidak menerima roh itu lagi. Tapi kita menerima roh yang berseru Aba ya Bapa. Ketika kita jatuh, ketika kita tersesat, kita bisa berseru Aba ya Bapa, tolong aku. Tuhan tolong aku. Ya Bapa tolong aku. Itulah roh yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya. Mari kita berdoa pagi hari ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Terima kasih untuk roh yang Tuhan berikan dalam hati kami yang berseru ya Aba, ya Bapa. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau penguasa hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia, Engkau ajaib. Kasih-Mu sempurna memelihara kami, Kasih-Mu sempurna menerima kami. Mungkin di antara kami ada yang hari-hari ini Tuhan, kami mulai meragukan kasih-Mu, kami mulai meragukan penerimaan Tuhan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, biar kasih Allah memulihkan kami. Biar firman Tuhan ini mencerlikkan mata kami bahwa Engkau ada bagi kami. Dan kami bisa datang kepadamu kapan saja, di mana saja. Kami bisa berseru ya Aba ya Bapa, tolong kami ya Aba ya Bapa. Tolong kami, perhatikanlah sengsara kami, tolonglah keadaan kami. Dan Tuhan, biar setiap kami bisa punya keberanian untuk percaya, keberanian untuk datang bahwa Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih Bapa, Kau nyatakan kasih-Mu buat kami hari ini. Kami boleh menikmati satu hari lagi bersama dengan Engkau, yang boleh menikmati satu hari lagi persekutuan dengan Tuhan kami, dengan Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.